Ini seharusnya sebuah kearifan, dan itu luar biasa sekali. Pejabat-pejabat istrinya tetap memakai nama ayah, tidak pakai nama suami. Tapi tiba-tiba wartawan-wartawan ini latah. Dinikahkan Zaid bin Harisah oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy ini, dan kita tahu Zaid bin Harisah adalah mantan budak yang dibeli oleh Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid dan dihadiahkan kepada Nabi sebab Nabi tidak punya anak laki-laki. Maka saat Khadijah dalam sebuah kegiatan melihat budak laki-laki ini dijual di pasar kota Mekah, dibeli oleh Khadijah. Mungkin kalau dalam bahasa kita sekarang dirapikan penampilannya, dimasukkan ke dalam kotak, diikat dengan sebagai kado. Tapi tidak demikian kenyataannya. Hanya dibawa pulang oleh Khadijah ke rumah, dihadiahkan kepada Nabi. Maka oleh Nabi seketika mendapatkan hadiah seorang budak laki-laki ini, dipegang di tangannya, dibawa ke dekat Ka'bah, lalu diumumkan kepada warga yang sedang beraktivitas di pasar tersebut. Saat itu beliau belum mendakwahkan Islam. Apa kata beliau? Ya ma'syara Quraisyin, wahai sekalian orang Quraisy, Zaidun al-yawma minni wa ana minhu wa huwa yarisuni wa ana arisuhu. Zaid sejak dari hari ini adalah bahagian dari diriku, dan aku sebahagian darinya. Apabila aku meninggal, dia berhak terima warisan dariku, dan kalau dia meninggal, aku pun berhak terima warisan dari hartanya. Maka sejak dari hari itu Zaid bin Harisah dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian Rasulullah dakwahkan Islam, kemudian turun surat Al-Ahzab ayat 2 kalau tidak salah, ud'uuhum li'abaihim, panggillah setiap anak itu sesuai dengan nama ayahnya. Panggil setiap anak sesuai dengan nama ayahnya. Maka itu pula yang sudah sering kali saya menggugat di media sosial ketika harian Serambi Indonesia umpamanya yang beredar di Aceh ini. Setiap kali edisi yang sekarang ini di halaman depan mengutip tentang seorang tokoh wanita di Aceh, rata-rata istri pejabat, diperkenalkan nama wanita tersebut dengan nama suaminya. Saya menggugat yang pertama dari materi ayat Al-Quran ini, yang kedua dari hukum para ulama, dan yang ketiga dari fatwa Majelis Ulama Aceh. Tidak boleh seorang istri ditabalkan nama suami di belakang nama dirinya, karena setelah nama seseorang adalah nama ayahnya. Nama tengah, nama belakang itu nama ayah dan nama kakek. Tapi apa boleh buat, negeri selain Aceh, di luar Aceh, di Indonesia ini 350 tahun dijajah oleh bangsa Eropa, Portugis, Belanda, gotong royong mengeroyoknya. Dan kita tahu dalam tradisi bangsa Eropa, seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria, maka marganya itu, nasabnya itu berpindah kepada nasab suami. Sehebat apapun jabatan dan kedudukan seorang wanita, dia tetap harus ikut suaminya. Maka bayangkan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher itu dari Margaret Robert nama ayahnya, tapi karena dinikahi oleh seorang pria yang bernama Dennis Thatcher, dia harus berpindah menjadi Margaret Thatcher. Itu padahal Perdana Menteri. Seharusnya suami yang ikut nama dia karena namanya lebih hebat, jabatannya lebih hebat. Maka orang Belanda menjajah Nusantara ini selama 350 tahun. Selama itu pula tradisi mereka diberlakukan dalam sistem kependudukan. Maka wanita-wanita ditulis mengikut nama suami. Aceh tidak pernah dijajah Belanda. Belanda pernah berusaha untuk menjajah Aceh, tapi selalu diperangi, tidak bertahan. Hanya 70 tahun mereka ada di Aceh dan tidak pernah absen setiap hari dalam peperangan. Mereka tidak sempat membuat pemerintahan di Aceh yang stabil. Maka Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda, selalu dalam perlawanan. Maka Aceh tidak terikat oleh tradisi buruk tersebut. Kita tetap dengan standar
sehebat apapun jabatan suami, istrinya tetap pakai nama orang tua. Maka gubernur yang sekarang sedang studi banding di Pulau Jawa, Irwandi bin Yusuf, istri beliau itu tetap pakai nama orang tua, Darwati Agani, bukan Darwati Irwandi Yusuf, Darwati Agani. Sebelumnya ada Dr. Zaini Abdullah. Dr. Zaini Abdullah, istri beliau tetap pakai nama orang tua, Ni'azah binti Abdul Hamid. Kemudian wakil gubernur Muzakir bin Abdul Manaf, Muzakir Abdul Manaf, istrinya itu tetap Marlina binti Osman, tidak disebut Marlina Abdul Manaf. Dulu ada wali kota Banda Aceh almarhum Bapak Muardi Nurdin, Allah maghfir lahu, istri beliau itu tetap pakai nama ayah, Nursanti binti Adnan, tidak disebut Nursanti Muardi Nurdin. Ini seharusnya sebuah kearifan, dan itu luar biasa sekali. Pejabat-pejabat istrinya tetap memakai nama ayah, tidak pakai nama suami. Tapi tiba-tiba wartawan-wartawan ini latah nama-nama istri ini, di belakangnya langsung nama suami. Saya tidak tahu nama istri Bupati Aceh Besar, tapi ditulis di depannya nama suaminya, Mawardi Ali. Wakil Bupati Aceh, wakil wali kota Banda Aceh, Zainal. Istri beliau dikutip dengan menuliskan nama suami di belakangnya. Ini tradisi paling buruk dan mulai diperkenalkan di Aceh. Oke lah, pegawai-pegawai yang pusat yang bertugas di Aceh seperti di militer, polisi dan tentara, mereka ikut budayanya sendiri walaupun itu bertentangan dengan syariat. Tapi seharusnya pejabat-pejabat lokal di Aceh tidak latah dengan tradisi tersebut. Tapi sayangnya tidak ada seorang pun yang berkompeten yang kemudian menggugat tradisi buruk ini. Majelis ulama diam, pemerintah, gubernur, bupati, wali kota tidak ada yang berontak. Hanya saya dari Cot Keum yang sibuk bicara sendiri. Ini sayangnya tidak ada orang yang berkompeten, yang punya jabatan, yang punya kewenangan, yang kemudian mengkritisi harian Serambi Indonesia ini. Tolong tuliskan nama istri pejabat mengikut nama ayahnya, jangan mengikut nama suaminya. Ini fatwa MPU yang dikangkangi, dan MPU tenang-tenang saja, merasa tidak ada sesuatu yang keliru. Maka nauzubillah, maka saya angkatlah kejadian-kejadian yang demikian rupa, hal-hal yang nyata dalam kehidupan kita, dan itu didiamkan saja oleh orang-orang yang paling berkompeten di bidangnya. Dan tidak pula mengusik kenyamanan guru-guru kita para ulama. Itu pun sangat saya sesalkan. Tidak ada seorang ulama yang mempunyai banyak jamaah, banyak murid, yang mempunyai kelompok-kelompok pengajian dan kelompok zikir, apakah itu MPTT Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, ataukah itu Tastafi kajian Tauhid Tasawuf dan Fikih, atau Sirrul Mubtadin, atau apalah namanya. Tidak ada, atau setidak-tidaknya sebelum mendengar sebuah komentar resmi dari guru-guru kita yang berkompeten dan luar biasa ini untuk menegur hal-hal yang sekecil ini, maka nauzubillah itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau hanya saya yang berkuar-kuar, mereka bertanya, siapalah anda dibandingkan dengan mereka? Dah malim dan ngawaknya yang malim-malim dah nak protes. Ini kemudian menjadi dilema bagi kita, karena guru-guru kita itu tidak bersuara. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah menyatakan, la yartafi'a sautul batil illa idza ghafala ahlul haq. Tidak akan kebatilan itu mengemuka, naik ke atas, menjadi tinggi, menjadi keras suaranya, illa idza ghafala ahlul haq, kecuali baru perkara itu terjadi apabila orang-orang yang benar memilih untuk diam. Mereka lalai, alahai bermuatan, tidak dua kali. Lama-kelamaan itu menjadi kuat. Maka demikian pula hal-hal yang lain yang sering kita gugat. Pernikahan-pernikahan di masjid dengan metode sekarang menghadirkan pengantin perempuan dan dayang-dayangnya. Saya berkomitmen menolak undangan menghadiri pernikahan itu di masjid, walaupun diundang dalam kapasitas untuk menyampaikan tausiah. Tapi saat kita tidak hadir, guru-guru kita yang lain tidak merasa ada yang salah. Mereka nyaman-nyaman saja untuk menjalaninya. Lalu orang membanding-bandingkan, Tomalim dan awaknya. Maka ini kerusakan, kelalaian sebenarnya. Kelalaian kita tidak melihat bahwa di situ ada sesuatu yang merusak syariat. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka akhirnya masjid berubah fungsi dari tempat sholat menjadi tempat kawin. KUA berubah fungsi dari tempat kawin menjadi tempat sholat. Ini yang kita khawatirkan. Nauzubillah. Maka ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar.
bener Gure tanyo bener Nggak selamat dunia akhirat